Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opo Wae. Mohon maaf pada teman-teman, beberapa waktu ini tidak dapat mengunggah video karena masih sangat sibuk untuk bekerja. Kemudian ini ada informasi yang akan saya berikan berdasarkan rangkuman dari konferensi pers pada tanggal 5 Januari kemarin tahun 2021 mengenai P3K. Jadi informasi yang pertama ini mengenai jumlah formasi P3K. Seperti yang teman-teman ketahui, ada 1 juta formasi untuk guru yang dapat mengikuti tes seleksi P3K, yaitu peserta honorer yang sudah terdaftar di Dapodik atau yang sudah memiliki Serdik. Nah, peserta yang belum terdaftar di Dapodik ini tidak bisa ikut, ataupun lulusan baru yang tidak memiliki Serdik ini tidak bisa ikut tes P3K. Kemudian tidak ada batas maksimal umur 35 tahun seperti pada tes CPNS. Kemudian informasi yang kedua yaitu mengenai hak P3K, itu sama dengan hak PNS, seperti hak gaji, cuti, tunjangan dan lain sebagainya, kecuali untuk uang pensiun. Seperti yang diketahui bahwa untuk PNS itu mendapat pensiun dari 2 dana simpanan. Maksud saya mendapat 2 sumber. Yang pertama itu dari dana simpanan yang dipotong tiap bulannya dari gaji PNS itu sendiri, dan mendapat pensiunan tiap bulan dari anggaran APBN. Nah, untuk P3K saat ini masih dipikirkan cara untuk mendapatkan pensiun. Mungkin bisa dari potongan gaji tiap bulan atau dari asuransi. Untuk masalah pensiunan ini nanti akan dibahas lagi oleh BKN. Yang penting tidak membebani dari APBN. Kemudian yang ketiga yaitu keistimewaan P3K. Tidak seperti CPNS yang mulai bekerja dari 0 tahun, P3K mendapat keistimewaan yaitu dapat melompati jabatan sesuai yang dibutuhkan instansi. Misalnya, kalau CPNS lulusan S1 maka akan menduduki posisi golongan 3A. Nah, sedangkan P3K ini bisa langsung lompat ke 3B sesuai kebutuhan instansi tadi. Itu yang saya tangkap dari konferensi pers kemarin ya. Kemudian yang keempat, apakah formasi CPNS masih ada untuk guru kedepannya? Jawabannya ada, tetapi terbatas jumlahnya. Tergantung dari usulan dari instansi dan jumlah PNS yang pensiun ataupun P3K yang mengundurkan diri. Kemudian nomor 5, mengenai kekhawatiran P3K akan diputus kontrak secara semena-mena. Nah, pada konferensi pers yang disampaikan kemarin bahwa ada aturan-aturan ketat yang digunakan sehingga posisi P3K ini akan aman atau tidak akan mudah diputus kontrak. Jadi tidak usah khawatir bahwa P3K akan dihapus atau diputus kontrak secara sepihak dan semena-mena. Kemudian nomor 6, ini dari 1 juta formasi guru yang sudah ada itu semua berasal dari usulan Kemendikbud, sehingga saat ini belum ada formasi untuk guru agama. Nah, jadi menunggu untuk usulan guru agamanya dulu. Kemudian yang terakhir nomor 7, teman-teman perlu ditekankan bahwa P3K itu tidak sama dengan honorer ya. Nanti akan dijamin kesejahteraannya oleh pemerintah. Jadi kemarin ada berita simpang siur bahwa pegawai P3K itu nanti gajinya akan UMK atau UMR sesuai kabupaten masing-masing. Nah, itu tidak dibenarkan disampaikan pada konferensi pers kemarin, karena P3K itu adalah ASN dan dia haknya sama dengan PNS sesuai golongan gajinya tentunya. Ya, mungkin itu dulu informasi dari kami mengenai P3K. Semoga bermanfaat. Teman-teman siapkan saja untuk tes seleksinya dengan belajar yang lebih maksimal. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.